Islam Onggu. Apa maksudnya? Ya, ketika menerima penjelasan tentang syariat-syariat Islam, beliau menerima dengan cara jadi sebelumnya itu masih belum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sandasan, hari ini kita sedang ingin menelusuri jejak keraton Bangkalan yang ada di Arasbaya bersama Dinda Khalifi. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam. Ini masuk ke pelataran siapa? Dinda? Riyad. Oke, Demong Pelakaran. Oke, Demong Pelakaran. Ini saya barusan masuk dari sini, masuk ke gang Tongkuh. Dusun Tongkuh. Pemirsa, kita jalan kaki karena memang di sini meskipun nilai sejarah sangat luar biasa, tapi akses masuk belum begitu luas. Kita ikuti, pemirsa, ke dalam. Harian Kiai Demang Pelakaran, awal mula Kerajaan Madura Barat. Ini masuk yang menjadi penunjuk jalan Dinda Khalifi dan juga sekali Kiai Demang Pelakaran ini. Enggak, bukan Kiai mereka, tapi Ki Demang. Ki Demang Pelakaran. Empat fiskal barusan dalam pikiran saya, sudah Kiai. Jadi itu biasa ya kalau di zaman dulu tuh ada Ki Demang, sangat sempit pemirsa jalannya. Jadi kalau ada peziarah yang datang ke sini, pastinya harus parkir di luar ya, dan mungkin masih belum direncanakan untuk ada tempat parkir di sini. Sudah ada di pemirsa, kita sudah memasuki komplek pemakaman di Pelakaran. Bersama anak Dinda Khalifi. Assalamualaikum. Ini masa apa namanya? Nah, ini gerbang menunjukkan Kekeratonan. Kekeratonan. Namanya gerbang Bentar yang dipertahankan oleh Nggak ada anunya. ada cilitnya. Dan ini Cilit. mesen khusus dari Mojokerto di Trawulan. Berarti ini sudah di anu ya, sudah diperbaharui ya, bukan sisa dulu, bukan. Tapi sudah agak mirip. Tapi dimiripkan gitu ya. Kita masuk ke sini. Ini pemirsa di daerah Arusbaya, Tongkuh. Kalau di sini Dusun Desa Pelakaran. oh ini desa Pelakaran. Desa kan, makanya disebut Itu pemirsa, ternyata di sini adalah dusun, bukan desa ya. Desa Pelakaran. Oh desa. Panggilannya Pelakaran. beliau Ki Demong Pelakaran. Mungkin Jadi nama desa ini diambilkan dari beliau. kalau Memang lebih masyhur ya, lebih masyhur Ki Demang Pelakaran. yang Tapi berputrakan Raden Pragolbo. Raden Pragolbo. Ada di sebelah. Raden Pragalba yang disebut dengan Pangeran Onggu. Pangeran Onggu yang pertama kali bebat alas Kerajaan Madura, Raden Pelakaran. Dan di sini desa Pelakaran yang dimusnadkan kepada beliau belum terlacak nama dirinya. Insya Allah berarti Pak Khalifi. Memang lebih masyhurnya Ki Demang. Oke, pemirsa, mudah-mudahan dengan menyaksikan ini masyarakat Bangkalan khususnya dan masyarakat Madura ingat bahwa yang membawa alas di Madura ini adalah yang Madura Barat ya. Madura Barat, kuburannya di sini. Kuburannya. Mudah-mudahan kita mendapat inspirasi. Setelah ini mau kemana Pak? Ini ke Raden Pragolbo. Putra dari Ki Demang Dari Pelakaran. Demang Pelakaran. Kemudian cucunya Demang Pelakaran, terus cicitnya ini. Pemirsa, sebelumnya kalau cerita terkait dengan urusan
Bangkalan Barat, Bangkalan Kulon dan semacamnya pernah dibahas secara utuh dari awal sampai akhir oleh Temme. Temme itu panggilannya, tapi namanya Den Hamid, Raden Panji Hamid Mustari. dan saya dan Pajit Mustari, dan saya dulu pernah disematkan dan diangkat menjadi Pajit. Kita di sini tempatnya. Sudah berpin. Di sini tempatnya pemirsa. Kita ikuti Bapak Khalifi untuk menunjukkan anak dari Ki Demang Pelakaran. Mana makbarohnya? Monggo. Pemirsa, kita akan masuk ke makam agung putra dari Ki Pelakaran, Ki Demang Pelakaran tadi. Di sinilah tempat makbarohnya, makam agung. Ini makam agung ada siapa saja, Pak Khalifi? Yang paling sepuh Raden Pragolbo, yang disebut dengan Pangeran Nonggu, putra dari Ki Demang Pelakaran. Yuk kita masuk nanti. Iya. Ini besar kompleknya. Daftar nama-nama ya. Periodisasi. Jadi Pragolbo itu 1531 dilanjut oleh Raden Pratano. Ki Demang Raden Pratano, penambahan lemah dhuwur. Tanah sepaling tinggi, lebih tinggi daripada yang lain. Baru Raden Koro. Dilanjut oleh Raden Koro 1922 sampai 1621. Pemirsa, biar lebih jelas, Raden Pragolbo ini putra dari Ki Demang Pelakaran. Berkuasa Pada masa 1530-an. 1531. Sebelum itu tentunya dilanjut oleh anaknya Raden Pratano atau yang disebut dengan penambahan Ki Lemah Dhuwur 1531 sampai 92. 1592. Berarti ini abad ke-15 ya? Abad 15. Abad ke-15 pemirsa, abad ke-15. Baru dilanjutkan Raden Koro. Raden Koro 92 sampai 21 16. Oh, ini sudah masuk ke abad 16. Belentul ada di sini sudah. Iya. 16 itu. Bukti belentul ada di sini. Raden Pratano ini melawan dengan menantunya yang disebut dengan Syekh Abdurrahman Al-Husaini, Pangeran Musarif melawan Belanda, kehadiran Belanda ke sini. Betul. Berarti masuknya Belanda ya antara abad 15 16. 15. 15. Ya. Kita masuk Pak Khalifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang dibuat semacam ini Pak Khalifi ya, semacam taman ya. Ya memang dahulu sebelum masuk ke sana adat kita ini merangkak, Pak. Ya betul. Merangkak. Adat keraton. Adat keraton. Apalagi perlakuannya di Arosbaya, mau ke Delem itu merangkak. Ya. Apa ya? Sopan santun dari ke keraton itu begitu. Terdahulu begitu. Saya waktu kecil selalu dibawa kakek itu. Jadi kalau kakek itu berjalan merangkak. Saya waktu kecil ya dari luar ya. Waktu yang di Arosbaya, Delem Arosbaya. Oh iya. Kalau di sini kan makbarohnya. Makbarohnya di sini. Yang Delem Arosbaya sana. Pemirsa, kita sudah mulai masuk sini. Dari depan ada semacam taman, belum masuk ke makbaroh. Ini ada bangunan. Di sini ini ada Curug Kunci untuk ya. Sebelum ke makbaroh kita ke Curug Konceh. Curug Konceh apa itu? Raden Rastana namanya. Oh, Bujuk Lestama. Ini pemirsa ke Nyekar. Nggak ceritakan dong tentang Bujuk Lestana, Mas Khalifi. Juru kunci. Juru Jadi kuncinya. Kepercayaannya kerajaan sebelum ke beliau harus melewati ini dulu. Jadi ini khadamnya kerajaan. Betul. Khadamnya kerajaan. Jadi ini sejak Pelakaran. Sejak masanya Pragolbo. Masanya adanya Pragolbo Pratano. Makanya mungkin dimasukkan di sini ya. Jadi Bujuk Lestana ini pemirsa. Ini orang-orang yang mempunyai sejarah di masa lalu, salah satunya Bujuk Lestana ini.
kita ikuti. Jadi kalau di sini sebetulnya masih lebih luas daripada yang Ki Demang Pelakaran, dan kalau orang mau berziarah ke sini fasilitasnya lebih luas, Pak Khalifi. Itu kan lambang keraton, ya, Pak. Oh iya, ini pemirsa, Ada 9 juru mata angin. lambang dari Keraton Karosbaya ya. Ada 8 penjuru angin. 9. Oh ini lambang apa, simbol 8 penjuru angin ya? Jilid coba lihat, dihitung. Iya, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau NU 9 bintang, kalau kerajaan sini 8 penjuru angin. Ada maknanya enggak Pak Khalifi itu? Iya, ada filosofinya, Pak. Gimana itu? Dijelaskan di buku Gedong Buk. Ah. Nanti bicara itu banyak lah. Oh gitu ya. Ya. Oke, nggak berkenan. Oke. Ini sudah masuk pemirsa. Masuk sini. Ini pohon tua ini. Syekh Muhammad. Pak Khalifi, kalau yang ini Syekh Muhammad terlacak nggak ceritanya? Saya Baru ya? baru terpublikasi. Jadi silsilahnya tidak masuk di ini. Yang di sini. Iya. Tapi mungkin ini juga bagian dari orang penting dulu di kerajaan ya. Betul, termasuk di bawah ini ada Nyai Ratin namanya. Nyeratin. Ngomong Nyai Larat. Oh nyaman ya Nyeratin ya. Syekh Muhammad. Ini waktu kecilnya Mas Khalifi, pohon-pohon ini memang sudah ada? Oh sudah, ini sudah ratusan tahun. Iya. Ada pohon yang sangat, itu kan pohon itu tumbang ya. Nah, Pohon itu, iya, pohon ini awalnya tumbang. Coba lihat pemirsa, pohon. Itu kan ada 2 pohon yang Ya. menyatu. Ada 2 pohon yang menyatu. Awalnya tumbang, natek boleh. Oh itu ceritanya. Dan pohon ini sudah ratusan tahun. Tumbang dan berdiri lagi menjadi seperti ini. Kalau dari cerita dari leluhurnya Mas Khalifi, itu di zamannya Raden Pragobo atau setelahnya? Atau sudah masuk dalam zaman mutakhirin yang kejadian itu? Cerita kakek saya waktu menjaga makam ini, Raden Mardijo Joyokusumo, memang keanehan-keanehan banyak Di sini. termasuk pohon yang kemudian berdiri lagi ketika burung-burung melewati burungnya jatuh. Ada kejadian zaman perang itu, apa namanya, helikopter juga pernah Jatuh, lewat jatuh. di atas nih. Ada di atas pohon ini. Itu pemirsa. Ini cerita-cerita dan Banyak cerita mistik yang sempat didengar oleh Syekh Khalifi di sini, dan ini tidak pernah diceritakan oleh Temi dulu untuk persoalan Memang besar ini. saya lahir di tempat ini, Pak. Oh ternyata Pak Khalifi ini lahir di sini di Aras Buaya ini. Di Aras area Buaya ini. Di area ini. Oke Mas Khalifi, Ayo. kita lanjut ke dalam. Oh masih masuk ke dalam lagi Mas Khalifi. Ini pasti informasi penting Mas Khalifi. Apa ini Mas Khalifi? Anona temme, Hah? sejarahnya temme. Oh nanti kita lihat situ Mas Khalifi. Di Mangkon. Pemirsa, kita mau masuk ke area pemakaman dari Raden Pragobo. Islam Onggu. Apa maksudnya? Ya, ketika menerima penjelasan tentang syariat-syariat Islam, beliau menerima dengan cara jadi sebelumnya itu masih belum Islam. ada yang mengatakan ada 2 versi, belum Islam dan sudah masuk Islam sebenarnya. Tapi dengan beberapa literasi keislaman, dia menerima dengan cara mengonggu, meninggal dunia setelah itu. Artinya beliau menerima bersyahadat dengan isyarah onggu setelah mendapatkan penjelasan masalah Islam. Islam onggu misalnya 1531 Raden Pratanu. Depan Kiai Limadur, 1531 dan Raden Karo sama dengan di depan. Ayo kita masuk Mirsa. Jadi kalau ke sini ini adabnya ke sesepuh terlebih dahulu. Beliau adalah Raden Pangeran Onggu yang kita sebut dengan Raden Pragobo. Kemudian beliau Raden Pratano yang kita sebut dengan Ki Lemah Dhuwur karena tempatnya yang paling tinggi. Jadi ini cucu dari Ki Demang Pelakaran. Beliau putra dari Raden Pragobo. Pemirsa sudah dijelaskan ya, kalau masuk ke sini ada adabnya, aturan tak tertulis tapi ini menjadi kuat dalam
di masyarakat kalau mau ziarah ke sini adabnya harus ke yang sepuh dulu. Dulu ke putranya, kemudian ke cucunya, Oh ya, Raden Koro ini. kita ke yang kesepuh dulu. Makam Agung, makam Agung. Raden Bragolbo. Ini pohon-pohonnya tua-tua semua Pak Kholifi. Rata-rata ratusan tahun. Tahun semua. Masih hidup. Dan yang disebut dengan apa? Apa pohon apa itu? Pohon Sabuh. sabu. Oh yang tadi sawu. Seperti ini ya. Oh iya. Mau nggak juga ada Roma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pemirsa, jadi ini ornamen dan segala macamnya ini sempat berbentuk keraton, tapi agak mirip dengan bangunan-bangunan di Bali. Tapi memang kalau keraton itu memang seperti ini. Kalau lihat dari sejarah masa lalu di mana-mana seperti ini sebetulnya kalau keraton-keraton. Dan di Arosbaya pun di Makam Agung semacam ini. Termasuk Pak Kholifi, ini mana yang Makam Agung? Yang makbaranya makam oh yang ini. Iya. Ya. Kanan kiri keluarga besar. Ini pemirsa kita sudah tawasulan dan memberikan Fatihah kepada beliau. Pak Kholifi, ini makom kan tidak sama dengan yang lain-lain tentang masalah juga keramik dan macamnya, ornamennya. Ini dari bahan apa ini, Pak? Olet Batu ya. Kalau batu istilah sini batu olet. Ini baru apa sejak dulu? Sudah ratusan tahun dan ini Yang tidak ini? Tidak boleh dirubah. Dilarang. Jadi ini mulai sejak beliau itu Kapondut sudah seperti ini pemakamannya. Seperti ini Sampai sekarang. sampai sekarang. Pemirsa, ini tidak Bayangkan diperbarui. 30-an ya. Sampai sekarang. Beliau, sampai sekarang seperti ini. Tapi ini kan sudah mulai punah. Kenapa? Karena dimakan oleh panas dan dingin. Ya dimakan waktu lah. Dimakan waktu. Ini yang banyak yang sama dengan ini. Ini mungkin kerajaan keluarga keraton juga. Keluarga keraton. Dan semuanya ini semua keluarga keraton. Dan yang memakai batu-batu semacam ini hanya ini dan ini. Pemirsa, informasi dari Bapak Kholifi ini tidak ada perubahan sejak awal dimakamkan di sini Raden Pragalba. Oke, Pak Kholifi, kita ke yang kedua. Ini pemirsa, ini pohon juga tua, mungkin juga menjadi saksi bisu waktu Raden Pragalba dimakamkan di sini ya, Pak Kholifi ya. Ini kan juga terukir. Iya betul. Terukir. Iya terukir semua. Ini ukiran-ukiran masa lalu. Andaikan congkop ini ada sejak dulu, mungkin tidak akan dimakan waktu seperti ini. Oh, kalau yang ini dari sejak dulu. Sejak seperti yang tadi itu. Kan kalau yang ini baru. Ini baru. Kalau ini yang baru pemirsa. Baru dan mohon maaf ini cara bangunnya pun salah ini. Begitu. Menurut versi Trowulan, karena Trowulan sudah ngecek. Yang membangun tempat ini tidak berkoordinasi. Tidak tepat ya. Iya. Kalau naungnya bagus, tapi untuk ornamennya salah. Ini pemirsa, ini yang masih tetap sejak masa lalu. Yang ini baru. Ini baru semua. Agar tidak rusak. Oh ini berarti ini ya waktu dibangun ini ya. Ini tahun berapa ini? 19. Oh barusan. Oh yang kemarin sempat ada cerita dari Pak Bupati. Dulu sebelumnya katanya ada mitos di sini beliau tidak kesokan. Kalau dikasih congkok. Beliau yang kesokan. Oh. Tapi setelah diadakan mungkin negosiasi segala macam dengan orang-orang yang bisa komunikasi. Izin ceritanya kepada beliau. Dan sekarang boleh. Iya. Secara logika kalau nggak ditutup, ya hancurlah. Bahkan keinginan kami ini semuanya harus ditutup. Dari sini sampai ke sana ya. Total. Tanpa mengubah pohonnya nanti Pak Kholifi. Kalau dari sini sampai ke sana pohonnya hilang. Ya kan bisa diatur yang ada di tengah.
Pohon-pohon yang lain masih banyak. Oke pemirsa, kita ke apa? Ke Yang tadi? putranya. Ke putranya. Ki Demang. Lemah Dhuwur. Ki Lemah Dhuwur. Ki Lemah Dhuwur. Setelah dari ayahandanya putra dari Ki Demang Pelakaran, kita ke makamnya Ki Lemah Dhuwur. Ternyata banyak informasi yang kita dapatkan pemirsa. Keberadaan makam tadi itu kalau yang makamnya itu justru ternyata masih terawat sampai hari ini, tidak ada perubahan sama sekali dari sejak zaman dulu. Yang di sana, yang di sini kita lihat pemirsa, yang di sini, yang di Ki Gusti Pratanu. Gusti Raden Pratanu justru ukirannya lebih lembut, lebih unik dan luar biasa, lebih panjang juga. Oke, pemirsa. Ini pemirsa ukirannya. Iya. Tidak lebih sama dia dengan yang tadi, model ukiran dan macamnya. Ini komplek tersendiri, yang tadi komplek Arut sendiri ya. Ini semua mungkin besar. keluarga besar dari keraton. Untuk yang makamnya Raden Pratanu, Iya, mari yang ada tulisannya. di sini ya. Di sana, tapi lebih beda ya ukirannya. Beda, lebih besar dan ukirannya lebih lembut, Dan lebih rapat. Tapi kalau bahannya kan kayaknya sama. Rata-rata pakai batu olet. Batu apa? Batu olet yang diambilkan dari dekatnya makam Ratu Epo. Batu olet pemirsa. Yang kita sebut dengan Gunung Pelalangan, rata-rata bebatuannya ngambil dari sana. Jadi ini bentuk dan segala macamnya ini sejak beliau dimakamkan di sini. Sejak beliau dimakamkan di sini. Masih terawat dan bentuknya tidak rusak pemirsa, dan kita bisa saksikan di sini sebelumnya, cuma tidak bersih saja. Bukan tidak bersih, tapi memang ini rupa ini karena memang dimakan waktu. Dimakan waktu, dan kita untuk membersihkan harus pakai tim arkeolog yang ada alat khusus untuk membersihkan. Oh gitu. Nah, kita Tidak merubah wujud, membersihkan pun bisa disalahkan kalau tidak berkoordinasi dengan Trowulan. Oke. Karena ini juga bagian dari Situs nasional. Situs nasional, buku sejarah yang memang tidak boleh sembarangan untuk memperlakukan sembarangan gitu ya, Iya. Pak Olivi ya. Ini masalahnya usulan kami sejak dulu kan, apalagi waktu di DPR juga mengusulkan ini harus ditutup, ini harus tertutup Biar tidak terbit biar seperti tidak ini. dimakan waktu. Ini sudah Biar tidak rusak. cepat lapuk gitu ya. Tapi ini sebuah keanehan menurut saya. Ini sudah lebih dari 30 abad, 400 abad. Iya. 400 abad. 500 Pak. Iya, 500 abad. 500 6 7 8 9 Tahun, Sekarang, tapi lebih dari 4 abad. 4 abad kan? lebih. Karena kalau tadi melihat tahunnya kan 15-an. 1531. Sekarang sudah 2022. Wah, berarti sekitar 45-an ya. 5 abadan. Masih seperti ini benar. Coba bayangkan. Kalau orang dulu seperti itu. Dan Termasuk yang lain-lain. Iya, yang memang agak aneh ini sangat terjaga. Yang lain sudah agak rusak. Iya. Yang ini juga sudah rusak. Tapi semua Pak Olivi, semuanya dibegituin. Cuma ini beda ya Pak Olivi ya. Sama awalnya. Awalnya sama. Awalnya sama. Cuma Ini semua Pak Olivi tidak nama-nama dari salah satu kuburan yang ada di komplek ini tidak tertulis. tidak Namun ini keluarga besar yang Keluarga besar juga, amat terjaga beliau. beliaunya. Ini barangkali istrinya bukan? Eh, Nggak ada informasi Pak. Tidak ada informasi. Ya. Tapi ya keluarga besar. Keluarga besar keraton. Masih depannya Raden Pratanu. Oke pemirsa, kita keluar dari sini ke yang terakhir, Cicit ya. Cicitnya Demong Pelakaran. Cicitnya Ki Demang Pelakaran, anaknya Raden Pratanu. Anaknya Raden Pratanu. Ke sana pemirsa. Kalau yang Raden Pragalba yang di sebelah timur, Raden Pratanu sebelah barat, yang di tengah adalah cucunya Raden Pragalba, putra dari Raden Pratanu. Cicit dari Ki Demang Cicit Ki Pelakaran. Demang Pelakaran. Jadi kalau adab ke sini terakhir memang kita ke beliau. Ke yang ini. Oke, ini keunikan orang dulu itu memang
fanatik ke urusan begituan itu. Sampai ke letaknya aja jangan sampai melanggar kesopanan dan aturan yang sudah ada, yang diatur di keyakinan di situ. Ini pemirsa. Ini pohon sabu ini. Sawu. Ini pohon sabu. Kayaknya kalau ini nggak terlalu lama juga ini. Sudah saya Ratusan tahun juga ya. Kalau ini betul-betul terlihat ketuaannya, kekunuhan pohon ini. Kalau yang ini. Oke, Pak Khalifi, kemana lagi kita nih? Setelah ini sholat dulu ya Pak Khalifi? Kita sholat dulu atau langsung ke masjid Keraton. Oh, oke. Yang Kiai Musarif? Iya, di Masjid Agung Arosbaya, replikanya Masjid Agung Penggalan. Oh iya, Di belakangnya- terakhir di situ ya. Kita sholat di situ. Iya. Oke. Pemirsa, kita ikuti perjalanan selanjutnya ke Masjid Agung, yang di situ juga ada pemakaman dari Syekh Musarif ya. Syekh Musarif yang informasinya itu adalah menantu dari pihak kerajaan. Dan yang ikut melawan Belanda, beliaulah yang diajak Pak Olivier. Kita ikuti ke sana pemirsa. Yuk.